Di ujung sebuah desa tua yang dikelilingi hutan lebat, mengalir sebuah sungai panjang berair gelap. Airnya tenang, namun penduduk desa tahu, sungai itu bukan sungai biasa. Orang-orang menyebutnya sungai larangan. Bukan karena airnya beracun, bukan pula karena arusnya ganas, melainkan karena sesuatu yang menjaga di dalamnya. Sejak zaman leluhur, sungai itu dipercaya memiliki penunggu, makhluk tua, sakral, dan tak kasat mata. Ia menjaga keseimbangan alam, memberi air bagi sawah, dan menahan bencana agar tak menyentuh desa. Namun ada satu pantangan yang diwariskan turun-temurun. Jangan pernah mengikat janji dengan sungai. Pantangan itu kini mulai dilupakan. Generasi muda menganggapnya dongeng pengantar tidur. Hanya orang-orang tua yang masih menundukkan kepala setiap kali melintas di tepi sungai saat senja. Dan di desa itulah hidup seorang pemuda yang kelak mengubah segalanya. Pemuda itu bernama Jaka Wisesa. Sejak kecil, Jaka sudah akrab dengan sungai. Ia memancing di sana, mandi di sana, bahkan sering duduk sendirian di tepiannya. Saat malam mulai turun, ayah Jaka meninggal karena sakit. Ibunya hidup sederhana sebagai penenun, tak ada harta, tak ada kuasa, hanya hidup yang dijalani dengan pasrah. Aneh ya, setiap kali Jaka berada di sungai, air terasa lebih hangat. Ikan-ikan mudah mendekat, dan kadang angin berhembus pelan, seolah memanggil namanya. Orang tua desa sering menegurnya, "Jaka, jangan terlalu lama di sungai itu." Namun Jaka hanya tersenyum. Baginya, sungai itu bukan menakutkan. Justru di sanalah ia merasa paling tenang. Tak ada yang tahu bahwa sungai itu memperhatikannya sejak lama. Suatu malam, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Bulan setengah tertutup awan. Jaka duduk di batu besar di tepi sungai, merenungi hidup yang terasa berjalan di tempat. Tiba-tiba, air sungai beriak pelan. Bukan karena angin, bukan karena hewan. Lalu terdengar suara lembut, dalam, dan asing. "Mengapa kau selalu kembali ke sini?" Jaka terdiam, jantungnya berdegup, namun anehnya tidak ada rasa takut. Ia menoleh ke sekeliling. "Tak ada siapa-siapa, karena hanya di sini aku merasa diterima," jawabnya lirih. Bahkan ia sendiri tak tahu mengapa ia menjawab. Air sungai berkilau, riakan membentuk lingkaran kecil, seolah tersenyum. Sejak malam itu, Jaka mulai mendengar bisikan-bisikan halus. Bukan perintah, bukan ancaman, melainkan panggilan. Dan tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju janji terlarang telah dimulai. Sejak malam bisikan itu terdengar, Jaka tak pernah lagi benar-benar sendiri. Setiap senja, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Sungai memantulkan cahaya yang tak lazim, berkilau kehijauan, seperti mata yang terbuka di dalam air. Pada suatu malam, saat Jaka kembali duduk di batu besar, kabut tiba-tiba terbelah. Dari balik kabut itu, muncul sesosok perempuan. Kulitnya pucat berkilau, rambutnya hitam panjang, basah seolah baru keluar dari sungai. Matanya terlalu dalam untuk manusia biasa. Ia berdiri di atas air, tidak tenggelam, tidak basah. "Kau akhirnya bisa melihatku," ucapnya pelan. Jaka tak mampu bergerak, namun rasa takut yang ia bayangkan tak pernah datang. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Larasati. Bukan manusia, bukan pula arwah. Ia adalah penjaga sungai. Ditugaskan sejak ratusan tahun lalu untuk menjaga keseimbangan alam dan desa. Namun ada satu hal yang ia sembunyikan. "Namaku bukan untuk diingat oleh manusia," katanya. "Dan aku tak boleh terlalu dekat denganmu." Meski begitu, malam demi malam mereka berbincang tentang kesepian, tentang manusia yang lupa pada alam, tentang janji lama yang mulai rapuh. Jaka mulai menyadari satu hal. Perempuan itu bukan sekadar makhluk gaib. Ia merasa ia tersakiti. Ia kesepian. Dan perasaan itu mulai menjalar ke hati Jaka. Perubahan pada Jaka tak luput dari perhatian desa. Ia sering melamun. Pandangannya kosong. Dan ia menolak dijodohkan. Para tetua desa akhirnya memanggilnya. "Kau telah melanggar batas, Jaka,"
kata sesepuh tertua. Sungai itu mulai gelisah. Malam hari, sungai meluap tanpa hujan. Ikan-ikan mati mengambang dan suara raungan terdengar dari dalam air. Para tetua tahu penjaga sungai sedang terganggu, namun Jaka tak bisa berhenti. Ada ikatan yang telah terjalin, ikatan yang tak bisa diputus begitu saja. Pada malam bulan purnama, Nyi Larasati muncul dengan wajah berbeda, sedih, takut, dan terluka. "Jika aku terus bertemu denganmu," ucapnya gemetar, "aku akan dihukum oleh alam." Jaka menggenggam tangannya, hangat, nyata. "Aku tak peduli siapa dirimu," kata Jaka. "Jika kau harus pergi, aku akan ikut." Air sungai bergejolak, angin berputar, dan dari dalam sungai, bayangan ular raksasa melintas perlahan. Nyi Larasati menunduk. "Jika kau memilihku," katanya, "kau tak bisa kembali menjadi manusia biasa." Dan di bawah cahaya bulan, Jaka mengucapkan janji, tanpa tahu bahwa janji itu akan mengubah takdir desa selamanya. Malam itu, sungai berubah menjadi cermin langit. Bulan purnama tergantung tepat di atasnya, seolah menjadi satu-satunya saksi. Tak ada penghulu, tak ada doa yang dibacakan manusia, hanya suara alam air, angin, dan denyut bumi. Nyi Larasati berdiri di hadapan Jaka. Namun kali ini, di balik tubuh manusianya, bayangan ular raksasa tampak jelas melingkar. "Jika kau mundur sekarang," bisiknya, "aku tak akan mengingatmu." Jaka tak menjawab. Ia menggenggam tangan itu, dan ikatan pun terpatri. Di saat itu, air sungai berputar membentuk pusaran kecil, cahaya kehijauan naik ke udara, dan alam mencatat satu hal: seorang manusia telah menjadi pasangan penjaga sungai. Sejak pernikahan itu, desa berubah. Sawah yang kering menjadi subur, penyakit aneh menghilang. Sungai tak pernah meluap meski hujan deras. Orang-orang mulai berbisik, Jaka membawa keberuntungan. Namun di balik berkah, keserakahan tumbuh. Beberapa warga mulai mendatangi sungai untuk meminta kekayaan. Ada yang melempar sesajen berlebihan. Ada pula yang mencoba menangkap ikan dengan paksa. Nyi Larasati memperingatkan Jaka. Berkah bukan untuk diperebutkan. Namun manusia sering tuli ketika hidup terasa terlalu mudah. Seorang tokoh berpengaruh di desa bernama Ranggawira mulai mencurigai perubahan ini. Ia mengikuti Jaka ke sungai, dan pada suatu malam ia melihat wujud asli Nyi Larasati, ular raksasa penjaga sungai. Alih-alih takut, mata Rangga berbinar. Jika makhluk itu bisa dikendalikan, gumamnya, desa ini bisa makmur selamanya. Ia memerintahkan orang-orangnya menjebak sungai, memasang besi, dan mengikat mantra-mantra lama yang seharusnya tak diucapkan lagi. Air sungai menghitam, ikan-ikan lenyap, dan Nyi Larasati menjerit kesakitan. Nyi Larasati muncul di hadapan Jaka dengan tubuh terluka. "Jika aku tetap di sini," ucapnya lemah, "aku akan mati dan sungai akan murka. Namun jika ia pergi, desa akan kehilangan pelindungnya." Para tetua mendesak Jaka, "Kembalikan ia ke alamnya." Ranggawira mengancam, "Jika kau melindunginya, kau pengkhianat desa." Jaka berdiri di tengah semuanya, sebagai manusia, sebagai suami, sebagai penghubung dua dunia. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari cinta bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang siapa yang harus dikorbankan. Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Petir membelah langit. Sungai yang selama ini jinak berubah menjadi hitam dan bergolak. Air naik bukan karena hujan, melainkan karena amarah. Dari dasar sungai muncul suara raungan panjang. Suara yang tak pernah didengar manusia sebelumnya. Nyi Larasati menatap Jaka dengan mata basah. "Ikatan kita membuat alam terbelah," ucapnya. Dan keseimbangan menuntut bayaran. Desa mulai tenggelam. Pohon tumbang, tanah runtuh. Dan malam itu, seluruh desa akhirnya percaya penjaga sungai benar-benar ada. Di tengah hujan dan kilat, Nyi Larasati tak lagi menahan wujud aslinya. Tubuhnya berubah
membesar, melilit langit. Ular raksasa dengan sisik berkilau kehijauan muncul dari sungai. Matanya seterang api, menduduk berlutut. Ranggawira terdiam, wajahnya pucat. "Aku bukan untuk ditaklukkan." Gema suaranya mengguncang bumi, namun kehadirannya justru mempercepat kehancuran. Karena hukum alam tak mengenal belas kasihan. Para tetua membuka naskah tua, tulisan yang hanya dibaca saat dunia hampir runtuh. Ikatan manusia dan penjaga hanya bisa ditebus dengan pengorbanan yang setara. Pengorbanan itu bukan harta, bukan nyawa sembarang, melainkan kepergian salah satu dari dua dunia. Haka terdiam. Ia akhirnya mengerti. Cinta mereka adalah kesalahan yang indah, namun tetap kesalahan. Jaka berdiri di tepi sungai yang mengamuk. Air sudah setinggi dada. Nyi Larasati menatapnya dengan senyum sedih. "Jika kau ikut denganku," katanya, "kau akan kehilangan namamu sebagai manusia." Jika ia tetap tinggal, Nyi Larasati akan lenyap selamanya. Tak ada pilihan yang benar, hanya pilihan yang harus diambil. Dan malam itu, Jaka membuat keputusan yang tak akan dipahami oleh siapapun. Di hadapan seluruh desa, Jaka melangkah ke sungai. Air menelan kakinya. Tubuhnya perlahan menghilang. Nyi Larasati berteriak, teriakan yang menggetarkan langit. Namun saat Jaka tenggelam, air sungai mulai surut. "Tuhan, mereda." Angin diam. Ketika sungai kembali tenang, Jaka tak pernah muncul lagi. Hanya sisik ular kecil yang tersisa di tepi air. Pagi datang dengan sunyi. Sungai kembali jernih. Desa selamat. Namun tak ada yang merayakan. Ranggawira pergi dari desa. Para tetua menunduk dalam diam. Dan sungai tak pernah lagi memberi berkah berlebihan. Orang-orang berkata, di malam tertentu, bayangan ular raksasa masih terlihat mengalir bersama arus. Dan kadang, jika angin berhembus pelan, nama Jaka terdengar dipanggil. Bukan sebagai manusia, melainkan sebagai penjaga baru sungai. Hari-hari setelah bencana terasa lebih lambat, air sungai kembali jernih, mengalir tanpa suara raungan. Tak ada lagi kilau kehijauan, tak ada pusaran aneh. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk yang panjang. Namun desa tahu sesuatu telah berubah. Orang-orang tak lagi berani berbicara keras di tepi sungai. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat. Dan setiap senja, para ibu menundukkan kepala saat air memantulkan cahaya matahari. Sungai telah tenang, tetapi tidak lagi ramah. Ibu Jaka duduk sendirian di depan rumah yang sunyi. Tak ada jasad, tak ada hanya kenangan dan pakaian yang tak pernah diambil. Ia tak menangis keras. Air matanya jatuh pelan, seperti sungai yang kini mengalir biasa. Para tetua datang membawa kata maaf, namun tak satu pun yang mampu mengembalikan seorang anak. Dan di malam hari, Ibu Jaka bermimpi. Jaka berdiri di tengah sungai, tersenyum dan berkata, "Aku tidak hilang, aku menjaga." Musim berganti. Sawah tak lagi berlimpah berlebihan, namun cukup. Tak ada kekayaan mendadak, tak ada penyakit aneh. Hidup kembali seimbang. Ranggawira tak pernah kembali. Namanya dihapus dari cerita desa sebagai pengingat tentang manusia yang ingin menguasai alam. Para tetua menetapkan aturan baru. Tak ada sesajen berlebihan, tak ada permintaan pada sungai, hanya doa dan rasa hormat. Desa akhirnya mengerti alam bukan untuk diminta, melainkan dijaga. Beberapa orang mulai melihat tanda aneh. Ikan-ikan kembali muncul saat nelayan hampir putus asa. Air surut tepat sebelum banjir besar. Dan di malam tertentu, bayangan panjang melintas di dasar sungai. Bukan menakutkan, melainkan menenangkan. Para tetua yakin penjaga sungai tak pernah pergi. Ia hanya berganti wujud. Dan nama Jaka tak lagi disebut sebagai pemuda desa, melainkan sebagai bagian dari alam itu sendiri.
Setiap tahun, desa mengadakan ritual sederhana. Bukan persembahan, bukan permintaan. Hanya doa dan seikat bunga yang dihanyutkan tanpa harapan kembali. Ibu Jaka berdiri paling depan. Ia tak meminta anaknya kembali. Ia hanya berbisik, "Jagalah sungai seperti kau menjaga kami." Air mengalir tenang, angin berhembus lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak lama desa merasa kehilangan itu telah diterima. Waktu berjalan dan cerita perlahan berubah menjadi bisikan. Anak-anak yang lahir setelah peristiwa itu tak pernah mengenal Jaka. Namun mereka mengenal sungai sebagai sesuatu yang harus dihormati. Orang-orang tua mulai bercerita saat malam turun tentang seorang pemuda yang memilih menjaga daripada memiliki, tentang cinta yang tidak dimenangkan namun menyelamatkan banyak jiwa. Dan setiap kali nama Jaka disebut, angin di tepi sungai selalu berembus pelan. Sungai tetap mengalir, manusia tetap datang dan pergi. Namun kini, tak ada lagi yang berdiri lebih tinggi dari alam. Para tetua mengajarkan satu hal sederhana: jika kau hidup berdampingan dengan alam, jangan pernah merasa lebih berkuasa. Nyi Larasati tak pernah lagi menampakkan wujud. Namun kehadirannya terasa dalam keseimbangan yang terjaga. Dan Jaka, ia tidak kembali sebagai manusia, namun menetap sebagai penjaga di antara dunia yang saling membutuhkan. Pada suatu senja yang tenang, seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah sungai itu hidup?" Sang ibu tersenyum, menatap air yang mengalir pelan. "Sungai hidup karena kita menjaganya, dan kita hidup karena sungai menjaga kita." Air berkilau memantulkan cahaya matahari terakhir. Tak ada raungan, tak ada amarah, hanya aliran yang setia. Dan jika suatu hari kau berdiri sendirian di tepi sungai itu, lalu angin menyebut namamu perlahan, ingatlah satu hal: alam selalu mendengar, ia hanya menunggu. Apakah manusia mau belajar menghormati? Alam tidak pernah meminta untuk dipuja. Ia hanya ingin dihormati. Ketika manusia hidup selaras dengan alam, kehidupan mengalir tenang seperti sungai. Namun saat keserakahan mengambil alih, alam mengingatkan, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kehilangan. Kesetiaan bukan tentang memiliki selamanya, melainkan tentang berani berkorban demi keseimbangan. Seperti Jaka, yang memilih menjaga daripada memiliki, dan setia bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada janji dan tanggung jawab. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir bahagia, namun selalu meninggalkan kebaikan bagi banyak kehidupan. Dan selama manusia mau belajar menghormati alam, alam pun akan setia menjaga manusia. Seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir selama ia tidak disakiti.